Negeri ini memang kaya, kaya pemudanya, kaya alamnya, kaya idenya, kaya budayanya. Negeri ini memang kaya, kaya rakyatnya yang menangis di ujung malam, kaya alamnya yang kaya raya. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makammu, bertanya tentang Indonesia kini. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu, dingin yang gelap mencengkram negeri. Negeri ini memang kaya, kaya pejabatnya dan kaya penjahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijumpai lagi dengan saya malam tu. Bentar ya, siapa tekan kita dulu. Alhamdulillah, bersyukurillah. Pada malam itu suatu kehormatan besar bagi saya. Saya mengundang sahabat saya, saudara saya, seorang tokoh muda yang cukup idealis dan seorang akademisi, dan beliau juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas. Dan beliau sekarang adalah dosen di Fortesa yang tidak perlu banyak lagi saya ngomong, kita panggil saja Erik Darmansyah. Bagian narasumber kita. Dan untuk host kita malam ini seperti biasanya kita panggil Rudy Pordi. Silakan Bang Rudy. Alhamdulillah malam ini. Kabar Bang Bob? Alhamdulillah sehat. Kabar Bro? Siap. Bro oke Bung aja lah ya, Bung Erik. Siap. Ini pakai ya. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam hari ini dalam acara Warung Kopi Sambas, tentunya di Bob Podcast. Pada malam hari ini kita akan mengundang narasumber kita yang tidak asing lagi untuk khususnya para anak-anak muda. Beliau adalah Bang ataupun Bung Erik. Siap. Apa kabar Bro? Jadi saya panggil Abang ataupun Bung ataupun hentam sajalah. Ya. Jadi ya, pada malam hari ini kita akan mengupas sebuah tema ya, tentunya nanti yang akan kita bahas bersama Bung Erik. Bung Erik, apa kabar? Alhamdulillah, makasih Bang. Sajuk suke kita melihat itu wajah besari-sari. Alhamdulillah. Ya. Bang Erik ini ya merupakan seorang akademisi, staf pengajar di Politeknik Negeri Sambas, dan juga beliau ini merupakan ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas. Nah, terkait tema kita pada malam hari ini, ya, Bung Erik, yang artinya pemimpin muda, pemimpin hebat. Nah, ya ada bahasa Inggris, tapi saya tuh mudah di Sambas tuh, teogi meeting masih melakat ya. Jadi kurang rambus kalau bahasa Inggris ya.
Nah, sebelum kita ke tema, Bung Erik, hasil sepengetahuan saya dan pencatatan saya, Bung Erik ini ketika menjadi seorang mahasiswa, ya, beliau ya merupakan seorang presma ataupun presiden mahasiswa Untan ya, periode tahun berapa ya waktu 2023 sampai 2024. 2023 sampai 2024. Kemudian ketua HMI cabang juga ya. Pengurus. Oh, pengurus HMI cabang Ya, Pontianak. Pontianak. Cabang Pontianak. Di Batku Kalimantan Barat. Di Batku Kalimantan Barat juga ya. Oke. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya terkait apa motivasi lah. Motivasinya begitu banyaknya tadi pengalaman organisasinya ya, mimpin sebuah organisasi ya, sampai menjadi seorang presiden ya. Oh, presiden ya, depan gitu itu ya. Presiden mahasiswa ya. Mungkin bisa cerita sedikit ya terkait motivasinya lah pada saat dia ya. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, dan kita doakan kepada rekan-rekan yang ada di rumah, para Facebooker, ya, para penggiat media sosial juga sehat dan diberikan keberkahan. Yang kedua adalah terima kasih nih udah diundang oleh Bob Podcast di acara Warung Kopi Sambas. Warung Kopi Sambas. Dengan teman saya itu, saya tidak kenal dengan lebih akrab dikenal Bung Rodi Pordi. Bahasa Inggrisnya. Saudagar muda. Saya kira begini deh. Saya tuh mohon izin ya, bahasanya nanti campur. Jadi saya tuh adalah asli orang Kecamatan Tebas, lahir di Dusun Sekadim, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas. Gila deh. Anak petani, orang sontok, lengkap lah pokoknya ya. Gila deh. Jalan lecet, bahasa yang gitu ya. Terus berani melanjutkan perkuliahan dengan tekad itu untuk merubah keadaan. Yeah. Yang paling utama merubah paradigma menjalani hidup sebenarnya ya. Nah, kebetulan waktu di perkuliahan itu mengambil jalan untuk aktif karena memang kita menilai waktu ya. Saya kira sih banyak juga rekan-rekan yang lain yang mungkin tidak tercatat tapi perannya lebih besar daripada kita ya. Saya kira ya banyak, saya kira yang mudah-mudahan nanti juga punya kesempatan bisa bergabung di podcast Bob ini ya. Jadi memang benar kita mengambil jalan lain, yaitu juga aktif di kegiatan mahasiswa intrakampus dan ekstra kampus. Tujuannya begini tujuannya adalah memang merubah paradigmatik, memperpanjang silaturahmi dan ya melakukan kegiatan yang memang bisa kita lakukan untuk yang kegiatan-kegiatan sosial lah. Kalau motivasinya memang untuk membangun paradigma yang yang baik lah. Saya kira itulah yang motivasi kita tuh. Kita boleh orang kampung, tapi bagaimana membangun itu tidak kampungan. Mantap. Kan ada orang Sekadim ya, orang Sekadim yang mungkin di peta nggak ada, nggak ada di Google Map, tapi bagaimana orang kampung itu berada di ibu kota provinsi Kalimantan Barat itu ya bisa berbicara lah, mewakili mahasiswa waktu itu. Itulah motivasinya kemarin. Nah, kemudian ya setelah selesai ya menjadi pengajar dan waktu itu sempat kalau tidak salah menjadi wakil direktur kalau tidak salah ya, wakil direktur di Politeknik. Nah, terkait dengan hal itu mungkin ya bisa cerita sedikit lah terkait tang bise ya bahasa namanya. Tadi kan orang kampung tang bise. Nah, biasanya kan hal dia kan bagaimana aku mau nak ngurus itu ngurus ini, nak berjalan sana berjalan sini ya. Nah, sampai bisa menjadi pejabat pada saat dia ya di Politeknik mungkin.
Oke, saya kira kalau kaitan jabatan itu saya kira memang setiap orang yang melakukan kegiatan itu secara konsen, saya kira akan mempunyai kesempatan lah. Saya kira itu hal yang biasa. Tapi saya ingin menekankan begini kepada Facebooker, para pegiat media sosial dan para pendengar yang berada bahwa kemiskinan harta itu bukan menjadi halangan kita untuk membangun mimpi di masa depan. Nah, sesuai juga dengan tema kita pada malam hari ini adalah kalau muda itu bukan sekedar muda secara umur biologis, tapi orang muda itu adalah mempunyai semangat ingin membangun masa depan yang lebih panjang daripada masa yang sudah dilaluinya. Nah, saya kira itu yang lebih utamanya. Apa yang dilihatnya memang kurang, maka dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Salah satunya contoh misalkan hari ini meskipun aktif mempunyai profesi di pengajar di Politeknik Negeri Sambas, kita alhamdulillah bersedia mengurus ya anak muda yang tergabung di Karang Taruna. Apa maksudnya itu adalah untuk memberikan pesan kepada semua orang bahwa anak muda ini memang menjadi segmen yang memang harus dikeroyok ya, harus dianggap penting, harus ini menjadi bagian daripada investasi untuk merubah perubahan bangsa. Karena memang anak muda itu masa lalunya itu lebih sedikit dari masa depannya akan lebih panjang. Tentu memang kita ingin menampilkan itu. Jadi hendaklah mohon izin ya Karang Taruna tidak hanya ngurus pertandingan untuk 17 Agustus ya. Nanti muncul dekat tahun baru ya kayak musim durian dengan musim rambutan muncul. Kita ingin menampilkan bahwa melalui Karang Taruna itu anak mudanya itu memang dibangun paradigmanya untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Saya kira gitu deh. Oke. Kita mungkin masuk ke dalam topik kita ya pada malam hari ini, yaitu Presiden Soekarno ya mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Nah, artinya begitu besarnya perhatian seorang presiden pertama Republik Indonesia terhadap pemuda. Dia melihat potensi yang begitu besar. Gitu kan. Nah, bisa kita lihat dari sejarah-sejarah ya bahwa sebuah perubahan besar memang banyak dilakukan oleh para pemuda-pemuda ya, seperti penaklukan Konstantinopel ya, bagaimana pada saat umur 17 tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel, kemudian begitu juga dengan Soekarno dan yang lainnya lah ya. Nah, artinya pemuda itu sebenarnya sudah menjadi sejarah ya, tonggak sejarah, termasuk juga kemerdekaan kita ya Indonesia ya. Nah, mungkin kita lebih persempit sedikit ya, khususkan ya terkait dengan kita ya di Kabupaten Sambas. Ya. Nah, selama itu kan kita Kabupaten Sambas seperti ada sebuah fenomena ya kalau saya perhatikan. Ada fenomena artinya ketika pada saat kuliah ya, pada saat kita mau beraktivitas ya seperti lepas artinya tidak memikirkan biaya, tidak memikirkan tantangan, tidak memikirkan hambatan. Nah, tapi ketika selesai kuliah, mereka yang notabene tadi itu aktif di dalam belajar mengeksekusi sesuatu, belajar kepemimpinan, belajar mindset dan seterusnya, sepertinya ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ada sesuatu yang hilang ataupun yang menurun ya. Nah, sehingga mengakibatkan semacam sebuah keengganan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Apakah itu kepemimpinan di dalam dalam sebuah organisasi, kemudian di dalam organisasi ataupun di dalam mengeksekusi dalam sebuah usaha ya dan seterusnya. Jadi gimana lah, apalah sebenarnya yang kelihatan. Terima kasih nih. Saya kira udah masuk kepada pertanyaan yang lebih khusus ya. Saya kira begini ya, sebagai orang yang mengaku muda ini memang harus berani mengotokritik ya, karena ini kan produk dunia pendidikan ya, memang
Ada buku yang bagus itu, tapi udah lama karangan dari Yudi Latif itu, masa lalu yang membunuh masa depan. Dan itu sumbangsinya itu ada di dunia pendidikan. Kan ada penelitian tuh, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, terkadang akan lebih sering membuat orang itu individualistik. Ya, individualistik itu hanya mengurus kehidupan pribadi dan urusannya keluarganya. Jadi tanggung jawab sosial itu kadang-kadang agak terlupakan. Waktu mahasiswa dia mohon izin koar-koar untuk bicara tentang keadilan, bicara tentang sosial, bicara tentang ketimpangan, bicara tentang perubahan ya. Dan itu memang dia tidak punya fasilitas tuh, biaya tidak. Yang penting berani dan mempunyai mempunyai ide. Ternyata setelah keluar, ternyata terkadang tuh ada yang missing link ya Mas, ada yang ini. Saya kira itu otokritik juga bagi dunia pendidikan. Dan saya kira itu PR sama-sama. Ya. Makanya saya bilang, kalau memang kita ini merupakan bagian yang menganggap anak muda itu adalah segmen yang merupakan investasi mahal, investasi yang memang kita atau siapapun harus keroyokan, maka memang kita harus mengambil bagian untuk membangun anak muda itu. Makanya saya bilang sangat bagus yang seperti ini kita diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan ya. Kadang-kadang ini kan banyak anak-anak muda yang kreatif, inovatif itu tapi tidak tercatat dalam list government, tidak tercatat dalam list government di tingkat bawah juga, tapi padahal perannya luar biasa. Contoh ya, ada anak Tabas. Di situ saya mohon maaf lupa namanya. Ternyata dia seorang pembuat aplikasi yang udah dipakai di luar negeri. Ada anak Tabas anak. Iya. Ternyata di luar negeri. Penghasilannya luar biasa. Saya kira itu kalau dia dijadikan contoh bagi anak muda lain, ternyata memang kita kan di kampung kalau di sisi ini tapi ternyata bisa mendunia. Ada juga mantan mahasiswa saya, sekarang dia aktif di BUMDes Desa Sejiram ya. Dia bikin Bambang. Mr. Bambang. Dan saya berapa kali nonton Bambang. Mudah-mudahan Bambang nonton. Ternyata dia itu sekarang menjadi seseorang itu model pengembangan yang dipakai secara nasional, diundang di beberapa tempat ya. Kemarin kita acara ya dengan Pak Gubernur juga disebut tuh bahwa ada BUMDes dan itu ada di Sambas. Termasuk di Kick Andy kemarin kan diundang. Iya, di Kick Andy juga diundang. Saya kira ini sebenarnya persoalan kita memang menganggap anak muda itu adalah segmen yang menjadi investasi atau tidak. Kalau memang kita menganggap itu, berapapun biayanya, dengan berbagai pendekatan, dan siapa saja itu bisa harus keroyokan melakukannya. Kalau enggak ya nanti anak mudanya mohon maaf ya akhirnya ya hanya mengurus itu acara-acara yang remeh-temeh. Mereka dibiarkan dan tidak di backup untuk membangun masa depannya, masa depan pribadi dan masa depan sosial sebenarnya. Kan itu deh. Akhirnya apa yang disampaikan oleh saudara kita Bung Rudi Pordi, bahwa kalau dulu pernah ada narasi bahwa berikan aku 10 kuda kata Soekarno akan guncang dunia, hari ini memang perlu itu ditanya besar. Anak muda yang mana? Saya kira siapa tidak kenal dengan Soekarno waktu itu ya? Di perusahaan Belanda, seorang insinyur, kalau dia hanya bicara tentang masalah perutnya, masalah masa depan pribadi dan keluarganya, kan ditinggalkannya tuh. Dia mengambil wilayah untuk mengurus bahwa ada ketimpangan, penjajahan, dan dia mengambil itu. Hatta begitu juga kan, berani mengambil alih. Nah itu yang memang saya kira harus sama-sama menjadi inspirasi lah. Jadi inspirasi bukan hanya kepada kita yang ada di sini, karena saya kira sekarang memang dengan dunia 4.0 ini memungkinkan sebenarnya siapapun itu dimanapun tempatnya, walaupun tidak ada di Google Map, selama ada sinyal itu dia bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi seperti tadi itu yang kita contohkan tadi itu. Nah artinya sekarang kan terkait dengan isu besar terkait bonus demografi. Artinya diprediksi nanti kan akan bukan lagi diprediksi, sekarang udah faktanya. Sama saya kira sudah bonus demografi sudah. Kalau saya baca itu di data BPS tahun 2020 kalau tidak salah saya itu,
kita itu sudah hampir 68% tuh Ya. usia yang 15 sampai 44. ya 50 waktu itu saya 50. baca. Artinya di Kabupaten Sambas yang mempunyai 620 sekian ribu itu anak mudanya itu yang di usia produktif itu sudah 68%. Ya, ya. Anak kecil di bawahnya, orang tua yang sudah lansia di atasnya. Artinya sebenarnya kalau bonus demografi government government terutama yang diberikan kepercayaan undang-undang itu memang kita ini sudah mempunyai sudah mengalami bonus demografi. Ya, ya. Contohnya ini contoh. Kalau kita ke pasar, kalau kita ke masjid, ke tempat ibadah atau ke tempat hiburan atau di mana saja, maka kita akan menemukan tuh usia produktif itu ramai sekali. Anak kecil lebih sedikit dan orang-orang lansia. Memang sekarang sudah. Ya. Nah, artinya kan itu kan bisa menjadi sebuah peluang ya, karena tenaga kerja tersedia, ya kan? Nah, artinya kan kalau di luar negeri ini kan menjadi beban malahan, ya kan? Nah, apakah di kita itu bisa menangkapnya sebagai sebuah peluang ataupun kita bisa menjadi sebuah beban dari demografi itu sendiri. Nah, karena ketika kita kilas balik lah ya, sedikit saya anukan, ketika kita kilas balik ya kan, artinya kita kalau Sambas ini mau ndak mau, suka ndak suka, kita kan artinya dibesarkan di situ. Artinya itu pekerjaan halal ya artinya. Nah, cuman apakah memang tidak bisa kita tuh Sambas yang notabene kalau di luar tuh dianggap orang pintar-pintar ya, orang hebat-hebat ya kan. Nah, bayangkanlah contoh macam yang tadi kan, ramainya mahasiswa yang seuntan ya kan. Bung Erik jadi presmanya, artinya kan itu kan sudah teruji gitu kan. Nah, apakah memang tidak ada sebuah terobosan baru gitu ya? Apakah yang masalahnya di mana? Apakah itu bentuknya dalam sebuah mindset, cara berpikir, ataupun memang budaya, ataupun ya seperti apa? Saya kira begini deh. Nah, ada dua pandangan. Kalau pandangan yang agak klasik sedikit nih, sebenarnya kita membahas government ya, pemerintah daerah ya. Yeah. Nah, karena memang sementara ini tuh kaca itu memang melihat government itu berbuat apa terhadap anak muda. Saya bilang itu deh. Apakah dia memang objek ataupun subjek ataupun subjek objek. Nah, gitu deh. Kalau saya kira bisa menjadi beban, bisa juga menjadi peluang. Kalau menjadi peluang itu ya memang anak muda itu memang harus menjadi segmen investasi. Contoh misalkan sekarang kan di negara-negara Asia saja seperti Jepang, Korea, seperti ini ya. Kan saya ini pernah mengurus anak-anak magang ke luar negeri nih, ke Jepang misalkan atau ini ya. Dia di sana itu sangat welcome, sangat menerima anak-anak kita yang mempunyai kompetensi minimal penguasaan bahasa asing. Bahasa asing. Jadi sebenarnya kalau itu dikelola maka itu menjadi peluang kita. Karena di sana kan memang memang kelangkaan terhadap usia produktif itu. Maka memang harus dilakukan adalah level kompetensi yang harus disiapkan oleh negara yang ini diwakili oleh pemerintah, itu menyiapkan agar mereka itu sesuai dengan standar yang diterima di negara-negara ini. Ya kita memang sangat ini loh. Artinya bicara tentang kompetensi, iya, bicara terkait keluar. Nah, mungkin kalau untuk di sisi lain, kalau ketika kita berbicara menjadi tuan rumah di negeri sendiri nih, ya kan, menjadi tuan rumah di negeri. Karena kita ini kan bicara sumber daya alam ada, bicara SDM ada, kan. Nah. Saya kira begini Bang, betul tadi kan 68% kurang lebih hampir 70% itu kan anak-anak muda ya, anak muda. Nah, kalau bicara tentang Sambas itu apa? Sambas itu pasti bicara tentang TKI. Ya, kalau Sambas ya. Kita kalau data tahun 2019 itu tuh 23.000 itu yang resmi. 23.000. 3.000 itu data dari Dinas Tenaga Kerja. Itu 23.000. Itu yang resmi. Yang non resmi dapat diduga lebih. Mungkin lebih banyak. Yang yang tidak punya visa tapi dia punya paspor melancong, apa dampaknya? Dampaknya memang mohon izin, kalau kena kasus, maka anak-anak bangsa kita yang di Sambas tidak terhormat, Bang. Nah, ini yang memang juga mestinya digarap. Karena bayangkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Bicara tentang Sambas ini pertanian pasti. Kita punya lahan untuk padi itu kurang lebih 100-an ribu hektar. Besar itu Bang. 100-an ribu hektar. Kita ini di Sekalbar itu 14 kabupaten kota itu di bawah 1 juta. Tidak salah 700 sampai 800 ribu hektar itu sawah. Artinya Sambas ini penyumbang sebenarnya lahan padi. Tapi persoalannya minat enggak anak-anak muda kita ke lahan sawah? Apa yang masalah kan? Nah, lahan pertanian kita kalau karet atau karet atau kelapa itu masing-masing kurang lebih 20 ribu hektar. Sawit lebih sedikit. 80 ribu sampai 100 ribu. Tapi apakah kita menjadi tuan rumah di sendiri? Contoh misalkan ada program, program tentang pertanian, menjadi tuan rumah enggak? Kan tidak, saya kira ya. Malah mohon maaf, memang desain untuk membangun masa depan di dunia pertanian kita yang mestinya itu bisa menampung anak-anak muda yang kreatif itu enggak. Padahal Bang Rudi, saya menemukan anak-anak muda kita itu yang mau berpikir satu tingkat saja, lebih kreatif, lebih inovatif, berusahanya lebih canggih sedikit dari petani, itu berhasil. Banyak teman-teman tuh, mohon maaf ya, izin misalkan hanya ngelola 3.000, 4.000 batang cabai, itu dia bisa membangun harapan masa depannya. Itu hanya kan bermain di level satu tingkat ya dari petani, bukan bicara tentang teknologi tinggi-tinggi itu Bang. Jadi sebenarnya kalau ini bisa ditangkap satu level tingkat saja, perlakuannya beda sama petani, saya kira sih menjadi tuan rumah itu sebuah keniscayaan yang inilah. Nah, terkait dengan hal ya, Bung Erik ya. Jadi bicara tentang pertanian tadi paling-paling dibuka. Pertanian, jadi oke lah mau limau bisa lah ada agen nih. Sawit ada agennya. Kemudian padi kan ada yang nampungnya. Tapi membicara tentang cabai itu kalau bagus cabai bisa ataupun murah. Nah sebenarnya banyak yang laku di situ kan, laku. Ya. Jadi kita sudah nanya kepada petani, laku nggak kira-kira pun ganjir di pasar? Ganjir, tahu ke ganjir? Genjer. Tapi mun bahasa si kadang kan ganjir. Genjir, eceng gondok ya, eceng gondok. Nah laku di pasar. Ya, apalagi mun dimasak kayak bari kelapa, memang tidak nampak lah telingnya ya. Nah kemudian kangkung laku nggak di pasar? Laku. Nah pertanyaannya ngapa tang ndak nanam Bu? Nah, ya kan, ndak dibudidayakan, ya kan? Kami nambah ke pasar udah anti biasa dan seterusnya. Nah sehingga ya, hasil dari penerawangan kita dan data yang ada memang ketika berbicara tentang produk-produk pertanian, ya, sebenarnya masyarakat petani itu bisa nanam apa aja, yang penting ada sebuah kepastian pasar, ya kan. Nah ini cantik jawabnya nih Bang. Nah karena apa? Bung Erik tuh saya tahu ya alumni S2-nya iya di manajemen agribisnis ya. MMA tadi ya kan. Nah, jadi satunya ilmu tanah. Satunya ilmu tanah. SMK pertanian. SMK pertanian. Pokok anak petani lah nih. Nah, waktu ge kacik dolok malar mikul parang sikadim. Ya, mun kami ngalarin parang sikadim ya, yang kelok kayak dipagang dalam labik. Nah, ya. Nanti para media sosial Facebooker enggak tahu ya. Parang sikadim ya. Saya kira begini deh Bang. Saya kira sih mungkin belum masuk kepada yang wilayah-wilayah sangat inovatif ya gitu ya. Kalau misalkan memasarkan, sangat entrepreneur mungkin ya memasarkan produk-produk itu. Mestinya begini deh, memang harus ditangkap. Nah, mumpung ini harus ditangkap government sebenarnya. Contoh misalkan potensi benih padi unggul yang diperlukan untuk Kabupaten Sambas itu Bang. Kalau untuk 100-an ribu hektar, kalau 1 hektarnya itu 50 kilo, itu 50.000 ton. 50.000 ton. 50.000 ton itu untuk benih 1 kali tanam, Bang. Ya. Nah, karena kan kita anggap 100.000 ya. 100.000 hektar, ya terserah lah metode. Kalau 1 hektarnya berapa ya? Anggap 50 kilo. 50 kalau kilo. Misalkan kalau hasil produksinya itu 3 ton, maka diperlukan berapa, Bang? Diperlukan 1.000 lebih hektarnya. 1.500 sampai 1.600 hektar itu untuk khusus hanya untuk benih aja. Nah, harga benih itu
jauh lebih tinggi daripada harga gabah kering giling. Maka sebenarnya kalau mau mengelola meningkatkan ekonomi masyarakat, apa? Nah, pemerintah itu upayakan Sambas ini menjadi lumbung benihnya, lumbung benih padi unggul. Nah, jadi bisa benih padi center gitu ya. Iya, itu hanya memenuhi di Sambas, belum memenuhi Kalimantan Barat. Nah, mesti itu. Kalau benih unggul kan harganya tinggi. Kalau sekarang harga gabah kering giling 4.000 sampai 4.500. Harga benih kan bisa dicek 7.000, 8.000, 9.000 kan bisa itu dicek. Maka peningkatannya itu luar biasa. Itu belum bicara tentang bicara tentang produktivitas. Sambas ini Bang di bawah rata-rata provinsi. Ya. Rata-rata provinsi loh. Kalau provinsi itu 2,9 hektar atau 3 lebih, kita ya 2,4 sampai 2,7 2,5 ton, 2,6 ton. Berarti kita di bawah rata-rata provinsi. Padahal seratusan ribu hektar itu Sambas itu padi. Oke. Nah, mestinya itu Sangat harus menarik. diintervensi. Nah, kalau tidak diintervensi, nah sekarang cek saja berapa budget secara politik, secara ekonomis yang dianggarkan untuk untuk membangkitkan gairah orang tanam padi. Ya kalau tidak ada inovasi, kalau tidak ada cara tengah untuk meningkatkan ekonomi, anak-anak muda yang mana mau investasi kan? Ya, ya. Nah, udahlah kotor, ngamal lagi. Miang lagi. Miang lagi kan? Lama lagi nunggunya. Lama lagi. Nah, bagus main game. Nah, jadi terkait dengan government ya, government, kemudian ada pihak swasta ya kan, kemudian ada petani itu sendiri, dan pemuda ada di bagian itulah ya. Nah, terkait dengan hal itu ya, sepertinya ada enggak sih kolaborasi yang dilakukan, kerjasama, kemitraan ya, intervensi dari pemerintah dalam hal melakukan hal, karena kita tidak mau nanti salah sedikit dibuat perusda, karena fungsi dari pemerintah ya kan sebenarnya untuk distribusi kan gitu, distribusi bukan untuk kapitalisasi. Nah, sehingga ketika terlalu masuk di sini bahaya nanti kan, tinggi bisa monopoli. Tinggi Ya kan? Tinggi, ya. Nah, jadi kita berharap menarik tadi ya kalkulasi angka-angkanya bicara tentang dunia perbenihan ya. Cerita dunia perbenihan, karena bicara berapa 1.000 lebih hektarnya. Iya, kalau hanya untuk benih itu Untuk kita benih. memerlukan 1.500 itu tuh hanya untuk benih Sambas. Berarti ya sekitar kurang lebih ya 5 desa lah ya kalau asumsi. Misalkan rata-rata penguasaan lahan itu 0,6 hektar 0,6 hektar per 1 kakak. Nah, hitung saja. Ya kalau mudahnya kalau 0,5 hektar itu kan 3 borong, per kakak kan. Ya kalau 4 borong ya dihitung saja. Maka kelipatannya ada kurang lebih 3.000 kakak kepala keluarga. Kalau satu desa berapa kakak? Malahan benih kan lebih tinggi harganya. Oh iya, tinggi harganya. Lebih tinggi harganya. Itu belum beras premium, Bang. Nah, Belum. sekarang kalau beras premium itu kan memang benihnya harus unggul, cara budidayanya harus unggul. Ya orang sana perlu makan, bikin sawah itu, Bang. Jadi gitu, bentar Bang Ari. Jadi gitu ya. Jadi saya fokus kepada sistemnya ya. Saya ingat dengan apa namanya ya, bos saya bisa juga, kawan saya bisa juga Bang Bob dikatakan kayaknya. kan. Kayaknya Bang Bob bos. Bang Oso. Bang Oso. Osman Sabta Odang ya. Jadi waktu dulu kuliah ya. Ruth, kalau pesan dia, kalau mau melakukan sesuatu besar ataupun kecil, bangun dulu sistemnya. Ya kan? Bangun dulu sistemnya. Nah, mungkin ya yang bisa diadopsi ataupun yang udah berkembang ya terkait sistem apa sih sebenarnya yang cocok di kita itu khususnya untuk pertanian. Karena yang kita Sambas tuh udah jauh dari pertanian, memang betul. Sepakat saya ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih ya sistem yang dibangun, apa kayak bentuk realnya model terminal agribisnis ataupun halte agribisnis yang lebih kecil dari ya nanti istilahnya dari tiap kampung tuh punya halte agribisnis diangkut ke terminal agribisnis ya. Nah, karena kalau tidak diatur sistemnya seperti masih kebingungan orang. Cangkau mana nak ngambil galak tuh? Ya tadi. Iya. Saya kira pada prinsipnya begini deh. Makin banyak manusia perlu makan.
Jadi semakin banyak muncul manusia-manusia baru, maka dia perlu makan. Sedangkan produksi makan itu di dunia agriculture, dunia pertanian. Ya. Sekarang itu orang mau ke dunia pertanian itu makin turun, kan? Ini peluang bagi Sambas sebenarnya. Ini mohon maaf ya, kalau misalkan kesannya banyak mengkritik, ini mohon maaf, dan kita belum pernah diuji di kekuasaan. Ya. Ngomongnya mudah. Tapi insya Allah nanti. Oh ya. Udah. Singanti. Kita kan belum pernah diuji kekuasaan, mungkin dia kesannya ya hanya ngomong seorang dan sekarang apa. Tapi saya kira ini kan selama itu ide bagus. Saya kira minimal tuh cara berpikirnya yang mau ubah. Kalau memang kita menempatkan itu memang potensinya pertanian, maka urus pertanian secara serius. Kalau kita potensinya pariwisata, maka diuruslah sesuai pariwisata. Ya. Jangan ikut daerah lain. Ya. Itu daerah lain. Nah, contoh sekarang misalkan ya, kalau sektor pertanian itu pemerintah tidak perlu banyak intervensi itu, tidak perlu banyak kasih bantuan. Ya. Contoh ada namanya tanaman sawit misalkan. Sawit. Tidak perlu banyak bantuan tuh. Tetapi yang sekarang terjadi Karena pasarnya udah jelas. pasarnya udah jelas. Udah jelas. Tetapi sayangnya adalah government itu saya kira minim hadirnya untuk memastikan masyarakat itu tanam saja varietas yang unggul. Sekarang Sambas coba cek. Banyak itu yang bibit yang abal-abal. Itu contoh. Beli murah. Maka itu akan 25 tahun yang akan datang, masyarakat kita yang sudah lahannya sedikit berharap itu ya hasilnya juga maksimal. Makanya saya bilang mestinya memang kepedulian kita di ini ya itu tidak bisa dinominalkan, mestinya keroyokan. Tidak bisa dinominalkan. Tapi saya heran dari tadi. Bang Erik tuh cerita padi, cerita bane. Sawit cerita bane. Tang sukenyan cerita bane tuh. Nah. Intermezzo aja. Nah, kalau saya kan berpikir begini deh. Terkait itu cara. Sebenarnya gini, kalau bisnis saya kira bisnislah pada yang memang pasarnya sudah tersedia. Ya, siap. Buat apa misalkan kita pemerintah mengeluarkan uang beli benihnya itu diproduksi dari dari pulau di luar pulau kita, di luar kabupaten kita. Kan yang di sana yang dapat untung kan? Nah, kan gitu deh. Jadi mestinya ini jelas pasarnya sudah ada nih. Nggak perlu kreativitas, tidak perlu investor yang sangat gimana. Ya mestinya kita investasi di situ lah. Nah, jelas tuh. Contoh misalkan masa orang Sambas impor dari kabupaten lain, bahasanya impor ya, kali ya. Impor ikan nila, ya Allah, ikan nila ya ikan dia pasti paling beranak ya. Dah anjari dikawinkan. Anjari dikawinkan ada seorang. Ada kawin seorang, ada orangnya ya. Masa kita supply untuk ini masih ngambil dari Mempawah, masih ngambil dari Anjungan. Nggak ada ke SDM, padahal ya masalah kualitas air kan bisa direkayasa. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya anak-anak muda kita kalau dipandu secara serius, diinvestasikan secara serius, teknologinya disiapkan, dibantu, yang tidak semangat itu disemangatkan, yang sudah semangat tinggal diarahkan. Nah, levelnya kurang oke, ditingkatkan standarisasinya. Contoh misalkan kopi misalkan. Penduduk kita orang Melayu itu tradisi ngopinya tinggi. Sekarang kopinya berasal dari mana? Dari Lampung, dari Bangka Belitung, dari Jambi, dari Sumatera. Nggak bisa ke orang kita nanam kopi. Nah, kan kira kopi apa? Usah wak turut. Jangan kopi yang dikembangkan ini. Ini kan kita impor. Pasarnya sudah tersedia. Nggak perlu lagi tadi sistem yang dibangun apa sebagainya kan. Makanya saya bilang, apalagi kalau sistem yang dibangun, sebenarnya cukup saja. Ya budidayakan kopi. Kopi rantai produksinya panjang. Itu kan kata orang dulu. Sekarang kan sudah ada teknologi. Jadi tinggal amati, tiru, modifikasi. Dan tapi yang paling penting adalah mau membuka diri. Government itu membuka diri, membuka mata. Kadang-kadang mohon maaf, tidak expert di bidang itu sudah merasa melakukan perencanaan yang expert. Tidak mempunyai informasi yang lengkap, sudah merencanakan seolah-olah perencanaan itu sudah mantap. Akhirnya
apalagi kalau tidak membuka ruang kolaboratif. Nah, sekarang apalagi nih dengan dunia 4.0 itu memastikan sebenarnya akan menemukan orang-orang yang expert sebenarnya. Gitu ya. Mohon maaf, contoh dari Jawa itu kita bisa menemukan misalkan bagaimana cara memproduksi buah naga yang bla 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 bla. Maka cari orangnya ditampilkan, jadikan penyuluh swadaya. Misalkan Bung Rudi Pordini, misalkan nih ternyata expert di bidang budidaya ternak kambing. Mana kambing jantan, mana kambing betina, mana kambing mak jande. Misalnya, itu contoh gurau ya. Contoh gurau saja ya. Misalkan, maka itu dilibatkan kan bisa saja sekarang government itu melakukan kontrak kepada individu-individu itu kan bisa. Itu yang dan juga sebenarnya orang-orang lain juga bisa. Jadi tidak perlu banyak belajar, orang yang expert itu diundang oleh negara itu untuk membimbing rekan-rekan yang mau mulai berusaha di bidang itu. Saya kira salah satunya memang harus kolaboratif sih dan membuka diri. Kalau berkaca bahwa memang tidak membuka diri bahwa biar kita sami kita aja ngaturnya. Itu susah. Kalau paradigmanya kalau kita sami kita aja tidak membuka diri karena banyak orang yang expert lah ya. Ini contoh ya. Ini nih kayak bangun ini nih podcast itu efektif tuh kalangan milenial melihat ini. Mestinya ini juga menjadi saluran informasi bagi government untuk menyampaikan apa pesan pembangunan yang mau disampaikan, dan itu tidak mesti dilakukan oleh orang government. Talenta yang sangat asik di dunia medsos itu dilibatkan saja. Jadi mohon maaf para YouTuber misalkan, ini ada teman nih YouTuber terkenal dari Jawa misalnya ya, itu dilibatkan untuk mengkampanyekan isu-isu yang memang dipesan oleh pemerintah mestinya. Itulah gitu dah. Dan dia bekerja enak, Bang. Dia bekerja enak, ditonton, terkenal, dapat uang. Iya. Jadi nggak perlu gelumpur. Jadi pemerintah itu tidak perlu bikin podcast sendiri, bikin media sendiri. Kalau dilibatkan saja para individu atau swasta, karena mereka akan lebih expert. Kayak gitu deh. Itu contoh. Artinya harus ada kolaborasi. Saya kira dimulai dari memang paradigma bahwa kalau memang kita itu sebagai jadi gini, government itu kelebihannya ada dua ya. Saya kira government itu dia mempunyai kelebihan membuat regulasi. Jadi kalau belum ada regulasinya dibuat. Kalau regulasi kurang oke, dimantapkan. Dan kedua, dia mempunyai kekuatan itu budgeting. Budgeting mana yang prioritas ini. Nah, dua itu. Tapi kalau masalah expert melakukannya itu terkadang dan lebih sering, dan sekarang memang eranya itu orang-orang di luar government ini mempunyai expert luar biasa. Kayak gitu deh. Karena sudah sering melakukannya ya, berulang-ulang sudah sangat expert. Kayak gitulah deh. Oke. Nah, jadi terkait dengan hal ya tadi ya, dia cukup menarik. Ada semacam pola kolaborasi. Sebenarnya kalau diterapkan itu cantik itu sebenarnya kan. Molek, Bang. Bukan lagi cantik, molek. Cantik ya. Jadi apa yang ada di lapangan ya kan, tanpa kita membuat sesuatu yang baru ya kan. Kita melihat realita di lapangan, apa yang diminati ya. Tinggal pemetaan aja kan. Pendataan secara baik dan benar ya kan. Nah, tinggal bicara terkait kebijakan dan lakukan sebuah kolaborasi. Saya pikir sangat-sangat menarik ya untuk kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian ya Bang Erik katanya kan mungkin itu ada sebuah pertanyaan dari anak-anak muda ya kan, terkait kondisi sekarang kita pasca COVID ini kan luar biasa ya. Jadi hempasan dari ekonomi itu kan luar biasa, ekonomi, mental ya kan, termasuk yang lainnya itu luar biasa, sehingga kita walaupun tidak terlalu besar kali ya secara penurunan ekonomi, tapi paling tidak kita nih menjadi terhempas ya kan? Bingung, galau sebenarnya, biak-biak tuh sebenarnya galau ya, termasuk saya lah ngomong juga kali itu ya, agak sedikit galau, makanya kita ngundang ahlinya tadi ya kan untuk memberi arah. Nah, karena memang kita
ketika terjadi hal yang dianggap kita tidak biasa, kita kan mau mencari arahnya seperti apa sih? Nah, terkait dengan hal itu memang biasanya kan anak-anak muda ini kan mudah rapuh ya kan. Nah, dan lambat untuk move on, ya kan? Lambat untuk move on. Nah, mungkin dengan apa yang diutarakan tadi ya, mungkin bisa kita membuat sebuah strategi baru, ya, arah baru. Ya. Sebenarnya gimana sih sebenarnya ya, arahnya gitu? Saya kira paradigmanya pertama itu tahu diri, kenal diri, tahu diri. Tadi saya bilang kalau ini contoh, kalau ini masalah penghasilan, kita tidak bisa larang anak-anak muda kita pergi mencari penghasilan ke negara tetangga, karena itu real, dia mempunyai penghasilan. Cuma yang persoalannya itu mesti mereka itu dididik, kompetensinya itu ditingkatkan, disertifikasi, distandarisasikan agar mereka di sana lebih dihargai. Nggaklah satu hari dia hanya gaji 80 ringgit. Berapa 80 ringgit ya? 240 pakai sih. Di situ kan tukangnya berapa nanti. Tapi maksud saya memang harus distandarisasikan. Kita kan bisa merayu juga pemerintah pusat ikut campur di kita kan. Nah, saya kira itu bisa. Contohnya misalkan yang teman-teman anak-anak muda yang kita kirim yang ke Jepang itu satu harinya bisa, satu bulannya bisa mencapai 15 sampai 20 juta per bulan. Kan bisa itu. Nah, jadi memang komunitas-komunitas pencinta bahasa Jepang bisa ditingkatkan. Kayak gitu ya. Kan di Australia juga bisa misalkan kan. Nggak usah ke Korea Utara aja. Ya kan gitu ya. Di Malaysia saja itu kalau kita kurangi stop misalkan tenaga kerja di perkebunan, di developer itu juga menjadi masalah di sana. Cuma masalahnya adalah standarisasi yang kirim ke sana, dipastikan perlindungannya bagaimana, kompetensi keahliannya bagaimana, agar mereka dihargai. Itu tahu diri kalau memang kita masih belum bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan ini kan butuh waktu. Nah, tidak ada masalah mereka sebagian itu dalam jangka pendek itu ke sana sekian ribu. Nah, di kita memang harus salah satunya memang harus buka diri ya, buka wawasan, buka paradigma baru itu menciptakan yang tadi itu. Kalau memang bisa diinovasikan tadi kegiatan-kegiatan ekonomi, saya kira sih pasti maunya natap di kampung di kampung kan nunggu temune ya. Mau wajar saja lah kalau misalkan kita ini ya, saya kira asalkan mau membuka artinya itu kan alternatif pilihan semua. Iya. Artinya tapi tentunya kita melihatlah. Oke ya. Baik ya, kita beralih kepada topik selanjutnya, yaitu pemuda sebagai agen perubahan. Ngeranjang dulu. Udah nyambut pemuda tetaplah ngeranjang dulu. Apalagi warna bajunya warna baju biru itu. Cukup menggoda ya. Agen perubahan. Nah, itu Bang Riki. Sebenarnya itu jangan tabu kita membicarakan hal kepemimpinan masa depan. Karena kita ngambilnya pun dengan cara yang terhormat, ada mekanismenya kan. Kalau dulu kan enggak seperti ya. Jadi ada yang pernah saya baca ya, kalau dulu para penguasa ya, setiap dia bangun tidur dia pasti memikirkan daerah mana gitu yang nak direbut, daerah mana yang nak dijajah. Itu versi lama. Nah, kalau sekarang dengan munculnya sebuah alam demokrasi di kita di Indonesia kan, ada mekanismenya ya. Kalau Pak Kampung baru lewat tadi ya. Kami ucapkan selamat lah kepada Pak Kampung terpilih ya. Selamat. Mungkin ada yang nonton ya, mudah-mudahan bisa mengemban amanah. Nah, kemudian nanti kita di tahun 2024 ya, setahun lagi Bung Ari, tidak lama lagi ya, itu akan mengalami pesta rakyat, yaitu pemilu, pileg ataupun pemilihan anggota. Bentar lagi juga pilkada. Bentar lagi juga pilkada.
2024 juga ya. 2024 tapi kalau tidak salah pileg itu di bulan 2 Februari tanggal 14 lagi ya. Kasih saya. Kalau kita pasangan lalu program Genjer. Program Genjer dengan bibit. Kemudian pilkada itu di November kalau tidak salah seperti itu. Nah, ada seperti saya sampaikan tadi ya ada sebuah fenomena. Bang, kami sebenarnya itu ya carat bukan lagi luar biasa. Mau ikut kontestasi ya. Nah, kami itu dah punya pengalaman juga luar biasa kami dulu diajari ya kan. Dari mulai bagaimana nak ngomong, bagaimana nyampaikan sesuatu, bagaimana gitu, kayak gini. Artinya adalah juga prasyaratnya ya kan. Nah, cuman inilah agi-agi itu tang rasa down, ya kan? Down. Melihat kenyataan demokrasi. Kenyataan demokrasi. Ya. Perlu daun sirih warna merah. Memang apakah tidak layak kepemimpinan untuk anak muda buat masa sekarang ya, Bung Eri? Memang tidak boleh ya? Sekarang kan sudah teman Anda juga. Ya, umurnya kan hampir sama. Ya. Saya kira begini deh, itulah lagi. Jadi, anak muda itu, saya kira kalau untuk definisi kepemimpinan itu bukan bicara tentang umur ya Bang. Saya pikir kalau gagasan-gagasannya fresh, gagasan-gagasannya itu memang sangat sangat bicara hari ini real dan membangun masa depan yang baik. Cara berpikirnya itu sangat sangat lengkap. Saya kira menurut saya anak muda. Tapi kalau memang cara berpikirnya masih cara lama, misal contoh nih cara lamanya nih melihat disabilitas. Disabilitas. Kalau cara lama itu kan penyandang cacat itu kan kita seolah-olah kasihan, kau duduk-duduk aja nanti kita akan beri makan. Itu cara lama. Mestinya kalau cara baru sekarang mereka itu bisa mandiri, tapi kita harus berdayakan. Dan itu kan sudah dilakukan ya. Contohnya yang kayak di Jakarta ya. Di sebuah halte MRT ternyata ada warung kafe kopi itu yang memang khusus disabilitas yang pelayannya. Iya, jadi itu kan cara ini. Jadi isu-isu itu kan lama dah. Misalkan sekarang kan ada aparat di kita yang memang khususkan itu. Misal itu contoh cara lama. Yang kedua misal cara lama itu misalkan pemerintah pungut pajak, Anda pungut pajak, tong sampah kami siapkan, kami urus sampah itu. Kalau era sekarang enggak lagi mungkin Bang. Eranya adalah sampah itu menjadi uang, kan gitu deh. Ada komunitas yang memang bisa diajak bekerjasama untuk mengurus sampah, kan gitu deh. Sambil juga melakukan pencegahan orang membuang sampah sembarangan, kan gitu deh. Jadi eranya itu saya kira memang sudah mulai berubah. Jadi bukan pelayan ya, bukan hanya kita melayani. Sekarang government sekarang itu mestinya adalah itu sebenarnya kelebihannya itu dia bikin regulasi, dia hanya mempunyai keunggulan anggaran. Tapi kalau keunggulan untuk melakukan itu saya yakin tuh itu kan formalisasi negara saja ketika bisa masuk ASN 5 tahun sekali itu masuk politik. Padahal mohon maaf ya, orang yang mempengaruhi politik itu kadang-kadang yang lebih banyak tuh di luar sana yang tidak mau mencalonkan diri secara formal ya di 4-5 tahun sekali. Ini contohnya nih, ini pengelola ini ya. Ini kan juga mungkin yang nonton ramai juga memberikan efek. Maka keberadaan yang seperti ini juga mesti dihargai. Banyak saya kira, bukan hanya di sini. Teman-teman YouTuber itu kalau dikumpulkan itu menjadi kekuatan besar luar biasa sebenarnya. Warung kopi misalkan. Dulu kalau misalkan warung kopi juga bisa dijadikan bagian daripada pendidikan kan sekarang kan. Asalkan memandang itu memang sesuatu yang baru. Saya kira memang bukan bicara umur tapi gagasannya itu fresh mau membuka diri dan membangun masa depan yang lebih baik saya kira. Jangan sampai jadi wak turut. Dan sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan kenapa anak muda enggak mau masuk ke arah politik kebijakan? Coba ditanya mahasiswa, mau enggak misalkan nanti alumni mau masuk politik? Enggaknya politik kotor. Payah sandwich, kan di itulah salah satu bentuk keputusasaan memandang politik. Karena orang yang mau masuk politik itu, orang yang baik-baik, orang yang expert, orang yang mempunyai kapasitas itu, dia menjauhkan diri dari politik. Daripada, kan gitu deh.
mestinya memang orang-orang yang terbaik, orang yang terbaik di luar itu harus masuk dalam dunia kebijakan. Itu aja. Jangan menjauh. Kan memang ada persoalan, memang sengaja diberitakan bahwa politik kan sebenarnya begini deh. Mau dia bisnis oh saya mau bisnis ya. Keren enggak mau, emangnya bisnis itu bersih? Kan enggak. Oh saya mau di dunia pendidikan, emangnya dunia pendidikan juga tidak membodohkan? Yang tadi saya katakan, kadang-kadang kalau misalkan guru, dosen tidak expert di bidangnya melakukan kesalahan, itu kan juga membangun paradigma membangun masa depan juga. Intinya dimanapun ruang aktivitas, yang paling penting kan yang memegangnya, yang melakukannya. Makanya saya bilang menjauhkan dunia politik kepada anak muda yang expert-expert ini harus kita rubah. Kita ajak mereka care, menjadi watchdog-nya kepada government, menjadi penyuplai energi. Saya kira itu yang lebih PR kita ya, mungkin untuk yang ini ada pesta demokrasi ya. Saya kira kayak wadah-wadah seperti ini juga nanti bisa ditampilkan, adu gagasan kepada yang mau ya. Misalkan siapa yang mau jadi bupati, kan bisa aja. Saya dari kampung misalkan Desa Tebas Sungai misalkan kan, andai saya menjadi bupati, ya bisa aja kan, tawarkan, siapa tahu gagasannya lebih bernas. Kayak gitu. Jadi bisa saja ini jadikan juga menjadi bagian pendidikan dari politik, saya kira. Nah, jadi semacam antipati kira ya. Iya. Antipati. Padahal kalau kita dudukkan di tempatnya, namanya politik itu kan, orang-orang politik itu kan orang-orang yang berpikir. Kan gitu. Orang-orang berpikir, orang-orang peduli dengan keberlangsungan kemajuan dari suatu negara, karena proses kebijakan ada di situ. Ada di proses politik. Proses kepemimpinan ada di proses politik itu sendiri. Nah, cuman kan itulah ya, tadi ketika ditawarkan, laka tuh nak jadi apa? Jadi mun zaman ge dulu, jadi pegawai. Bukan jadi pegawai, jadi pegawai. Ya kan? Nah, jadi itu, jadi ini kan. Dulu nak nyebut pengusaha di sih. Nah, ya kan? Ada orang buluh. Saya mau jadi pengusaha. Ada teman saya. Iya, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi dulu ya tamat SPP ya. Sebenarnya saya cerita sedikit lah jadi narasumber sedikit ya. Ya, jadi sebenarnya sederhana saya dulu ya. Jadi dan mau nak kuliah, jadi mau saya cuman laka sekolah nak nanam kelapa. Laka ya udah bebini udah kayak janang sederhananya kayak waktu ya kan. Nah, tapi karena tadi dorongan dik beradik, kakak, abang, ya, orang tua ya akhirnya ya mau enggak mau lah dengan bahasa sekolah tidak harus jadi pegawai. Mau nanam kelapa lah kalah sini kan. Nah, jadi gaya kan awal-awal mulai ceritanya. Lalu saya jadi narasumber. Oke, kita balik lagi ke kesnya ya. Nah, sehingga dari antipatinya masyarakat itu kan tentunya berdampak kepada kepedulian ya, dari masyarakat kita terhadap politik. Sebenarnya ayolah sama-sama, kalau peduli kan sedap kiranya kayak. Nah, tapi itu yang lalu. Saya yakin untuk ke depan sekarang kan salah satunya lewat podcast itu ya, kita bagaimana bisa memberikan informasi, edukasi, ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya, termasuk ya inspirasi lah. Kayaknya kita datangkan jauh-jauh dari Sambas tuh ya, walaupun orang Sekadem ya kan. Nah, balik lagi ke sih ya, belum laka tuh ceritanya. Siap. Belum laka. Mundur dulu tuh ya ceritanya. Jadi seakan-akan kalau bahasa saya mundur dulu lantam-lantum, saya nak jadi itu, ya kan? Saya nak jadi itu. Melihat ya fakta yang ada itu memang terlalu mudah gitu untuk mengubur mimpi-mimpi ya tadi. Padahal sangat-sangat potensial sebenarnya dari mereka. Kata teman saya itu gini, Bang Pordi, satu kenyataan itu bisa mematahkan 100 teori. Kenyataannya kalau mau masuk politik itu misalkan perlu budget yang tidak sedikit, gitu ya. Itu kan fakta. Jadi
mematahkan teori-teori politik itu perlu gagasan ya. Kan sekarang kan memang kita temukan nih orang-orang yang mempunyai kebijakan itu no comment ya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan diberkahi dan ada perubahan lah ya. Nah, tapi sekarang saya kira anak muda tidak perlu juga mengutuk keadaan. Nah, ada peluang ini sekarang ya, tinggal lagi ayo misalkan ditawarkan dulu, jangan juga menjadi usianya muda gagasannya tua. Ya gitu ya. Jadi misalkan kadang kita tuh ada kalau di manusia Indonesia tuh ya, ukuran dia dan boleh, tapi boleh. Ketika dia ada posisinya boleh. Kan gitu. Itu orang bukan orang tua, itu tua. Tapi kalau muda itu enggak masalah. Ya memang membangun sesuatu yang kebaharuan, kebaharuan dari segala hal lah saya kira ya. Saya kira kalau terkait dengan itu memang harus gagasan itu harus diperdebatkan. Jadi tipe kepemimpinan, kalau Bang Rudi Pordi akan memilih pemimpin nanti misalkan entah di Sambas atau Kalimantan Barat atau Indonesia itu, ya memang gagasan orang itu harus berani diperdebatkan. Itu contohnya. Harus diperdebatkan. Jadi harus berani diundang di ruang sini, berdebat dengan yang pandangannya sangat berbeda. Saya ingat dengan bahasa Rocky Gerung. Begitu ya. Terkait ya. Begitu ya. Gagasan harus diperdebatkan. Pemikiran harus diuji. Karena pemikir yang diuji itu adalah doa. Langsung kan partikel ke atas. Iya. Jangan hanya diuji di warung kopi. Tapi di ruang-ruang seperti ini kan pertanggungjawabannya kan kepada publik. Luas sekali ini kan. Media sosial ini kan tidak terbatas ini, luar biasa ininya. Saya kira itu salah satunya ya. Dan kita yang saya kira ya memulailah ya tradisi-tradisi berani memperdebatkan gagasan, tidak merah ketika dicaci, tidak goyang merasa tidak dipuji. Jadi kalau menjadi pemimpin masa depan itu tidak usah merasa tinggi kalau dipuji, nanti susah pujian. Baru nak dikritik sikit, ya bukan timku, susah. Itu tidak bisa berubah. Saya salah satunya begitu dah. Saya kira mudah-mudahan. Dan kira-kira orang milih, mau diberi pilihan, mau nasi atau narasinya tadi kan banyak nasi jadinya. Iya. Ya memang pelan-pelan lah ya. Dari dulu ya memang begaya. Tetapi kalau tidak ada komunitas atau kelompok ataupun anak muda yang mau merubahnya, ya dari dulu tidak merdeka kan. Harus ada Soekarno kecil sesuai dengan lagu Bang Bob tadi kan ya. Harus ada Hatta kecil, nasi kecil. Sekarang itu dengan metodologi yang mungkin berubah. Sekarang metodologi kan memang berubah, tapi ideologinya juga tetap sama ya saya kira ya. Itu saya kira yang memang bisa kita inikan lah. Artinya. Jadi begini juga Bang, ada juga jebakan demokrasi Bang, ada juga jebakan administrasi negara kalau di pemerintahan itu. Jadi tidak cukup hanya sekedar kuat secara iman, tapi juga cerdas secara ilmu, ilmu metodologi apa sebagainya, selera. Contoh, kayak gitu deh. Misalkan di ruangan ini nih menarik nih, kita lihat nih, ini mungkin seleranya oke, kan gitu deh. Padahal tidak dikemas seperti ini juga bisa kan? Bisa. Nah itu kan cara membangun, ini kan bisa. Cara memerintahkan orang dengan disuruh bisa. Tapi kalau pendekatannya dengan kesadaran juga bisa kan? Bergerak juga orang itu sebutkannya. Ini kan persoalan ilmu dan metodologi kan ya. Seperti saya pakai kopiah ya. Kan saya bangga nih pakai kopiah. Mudah-mudahan ya menghindari untuk sosok. Contohnya. Itu yang contoh ya. Padahal ini bukan orang tua nih. Masih muda. Masih ya. Ya minimal selama-lamanya iman ya, kita mudah-mudahan dimanapun kita berada, mau di ruang usaha, mau di pendidik, mau di wira swasta atau di kepala desa, itu tuh memang berpikirnya ke sana. Contoh misalkan saya ini kan momentum kemarin kepala desa ya.
yang mestinya Ada 53 kalau Kabupaten Sambas. kepala desa itu adalah dijamin oleh undang-undang. Sebenarnya itu kan sama diatur dengan kabupaten. Kewenangannya yang berbeda kan, dengan ada undang-undang desa kan. Dia bisa walaupun masih setengah hati. Ya, memang setengah hati memang. Setengah hati. Nah, tapi kalau Sambas ini kritik sedikit ya. Kalau di Sambas untuk government kabupaten, menurut saya sih belum menempatkan desa, belum menempatkan desa itu menjadi ujung tombak pembangunan, belum. Gimana mau ujung tombak pembangunan? Sekarang misalkan masyarakat itu ada di mana lah bang? Kan jadi desa. Di desa. Mestinya objek dan subjek pembangunan itu ada di desa. Sekarang OTK kita masih nyatu kan, dinas sosial sama dinas desa. Gimana mau konsen? Ya tetap dalam administrasi pemerintahan itu kan tata kelola pemerintahan kan yang namanya disatukan itu kan ada keterbatasan. Nah, gitu ya. Mestinya diurus. Jadi mohon maaf, nanti administrasinya bagus, efisien, BUMDesnya maju. Sekarang kan dari 196 ya kalau Mekar ya. Sekarang ya 195. Nah, 95. Kan BUMDesnya mungkin hanya sekian persen yang sangat berhasil kan gitu. Nah, padahal kan dan mereka bukan disalahkan desa. Ya desa kan baru terasa merdeka kan baru berapa tahun terakhir ini kan. 2016. Ya enggak perlu kita enggak bisa kayak 2000 Undang-Undang nomor 6 ya. Level kabupaten, provinsi, pusat yang sudah 70 lebih tahunnya merdeka saja mengelola juga. Gimana? Ya masa desa baru 5 tahun 6 tahun dituntut secara berlebihan kan enggak itu juga enggak fair. Nah, mestinya memang energi untuk menyapih SDM di desa itu memang harus lebih expert sehingga nanti tidak menjadi wak turut. So itu mohon maaf misalkan satu desa misalkan tampak megah dan berhasil bangun gor bulu tangkis, sumenya nak bangun gor bulu tangkis. Padahal desa ini bisa untuk 3 desa. Desa sana bikinlah gor poli misalkan kan seperti itu contohnya. Jadi bisa ini kan. Jadi bisa substitusi sebenarnya. Artinya yang lain satu desa misalkan kebetulan desa itu punya potensi pariwisata, ngelola pariwisata, yang lainnya juga menetapkan menjadi desa pariwisata kan. Nah, tidak bisa disalahkan desa. Kita memahami sangat desa. Mestinya yang memang lebih paham, lebih tahu itu menyapi. Nah, untuk menyapi itu tidak bisa hanya government bang, dan juga bisa disalahkan, tapi harus melibatkan kesadaran dari unsur-unsur lain. Kalau begitu ya, jadi kita manfaatkan aja ya kan. Jadi tadi bahasanya desa tadi bahasanya wak turut, dibangun gedung, ya bangun gedung juga ya kan. Jadi kita buatkan aja desa yang bagus, desa contoh, kemudian dikeroyok ramai-ramai, dijadikan maju, ya kan, mandiri, bukan hanya sekedar administrasi, ya kan. Nah itu kan mandiri, ya kan, administrasi, tapi faktanya belum kan ya gede. Nah sehingga kita manfaatkan yang wak turut dalam kebaikan kan bagus sekali. Bagus. Cuma memang secara sosiologis, secara garis koordinasi, ya tentu desa kan juga diatur. Nanti yang diturutnya adalah government di atasnya. Jadi memang kalau kalau kayak sektor-sektor individu, sektor swasta atau sektor yang dari luar ini sifatnya kan gotong royong membantu. Tentu secara garis koordinasi itu sebenarnya government di atasnya yang memang ini betul. Sebenarnya kita wak turutnya agak tinggi. Nah, mestinya kalau ada contoh-contoh yang bagus itu juga bisa menjadi inspirasi. Oke. Itu bagus sekali tuh bang. Nah, kalau Bang Rudi punya kesempatan nanti boleh tuh. Kita jadi host saja. Jadi host ya. Jadi host. Kita diundang di situ pernah suka ya. Oke ya, tidak terasa. Nah, kurang lebih 1 jam ya. Oh iya 1 jam ya. Tidak terasa. Sebenarnya nak minta waktu 2 jam tadi kadang ya. Jadi sebagai closing statement nanti dari Bung Erik terhadap itu kan harus diberikan angin segar, berikan semangat, harus dipompa ya, semangat dipompa, keberanian dipompa ya kan dari Bung Erik terhadap anak-anak muda kita ya, supaya lebih ke depan bisa menjadi lebih baik lagi ya kan. Nah kita tunjukkanlah bahwa
Dahulu kita sudah menjadi daerah yang luar biasa ya kalau Sambas ya, bukan hanya kelas nasional tapi malahan kelas internasional pun dikenal ya Sambas. Silakan closing statement. Oke. Makasih para Facebooker, para penggiat media sosial dimanapun berada. Saya kira begini deh. Era sekarang sudah berubah ya. Era sekarang itu era yang memungkinkan kita akan menemukan orang-orang di luar sana itu yang sangat expert di bidangnya. Nah, kita kalau yang diberikan kepercayaan, mendapatkan kekuasaan itu mesti mempunyai paradigma yang sudah berubah juga. Harus membuka diri, melibatkan mereka, ya kayak gitu ya. Mereka punya kelebihan apa, kita punya kelebihan apa, itu menjadi paradigma membangun ke depan. Nah, bagi anak-anak muda itu adalah saya kira mungkin pesannya, ayolah kita menjadi ini para expert sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan bidang yang kita garap. Kalau memang dia asik dengan, mohon maaf, dunia percangkawan, maka jadilah trader misalkan ya, trader yang expert, menjadi anak yang expert. Kalau dalam dulu kan literasi anak soleh, anak expert maksudnya gitu ada. Kalau menjadi mahasiswa yang expert. Kalau misalkan pedagang yang expert. Kayak gitu. Kalau menjadi pendidik yang expert. Kayak gitu deh. Termasuk host yang expert. Host yang expert. Karena apa? Kalau kita expert sekarang, dunia bukan terbatas administrasi kabupaten, tidak terbatas administrasi provinsi, tidak terbatas administrasi negara Republik Indonesia. Sekarang kalau expert, maka dunia manapun juga bisa melirik. Jadi tidak penting kita berada di mana, selama expert maka sekarang dunia bisa menemukan. Nah, itu deh. Government memang harus juga berubah. Harus berubah. Kalau tidak berubah, maka nanti satu seperti Ferrari, satunya seperti bajai, lemot slow motion nih, geraknya ini. Satunya udah cepat. Apalagi tugasnya sekarang saya kira kita dan semua saya kira yang mahal itu adalah teladan, Bang. Teladan. Kita minimal kalau tidak bisa jadi teladan jangan menjadi bagian daripada masalah. Kayak gitu deh. Apalagi kalau pemimpin. Nah, minimal tidak menjadi bagian daripada masalah kalau tidak bisa menjadi teladan. Saya kira itu yang terakhir. Nah, kita mengimbau mungkin ayolah anak-anak muda yang expert yang di luar sana, ayo melek politik, melek sosial, bahwa ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab politik untuk mengurangi ketimpangan, untuk melakukan perubahan. Jangan jauhi dunia politik, karena memang kalau semakin dijauhi maka nanti yang memegang kekuasaan itu adalah orang-orang yang tidak expert, dan itu sama saja kita membiarkan jalannya Sambas, jalannya Indonesia ini juga kepada masa depan yang tidak terlalu cerah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bukan untuk teman-teman kita di luar sana, tapi minimal pengingat bagi host dan daripada kita semua ya. Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih juga kepada Bob Podcast. Terima kasih, mudah-mudahan ini lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada host. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita siap nanti bersama lagi mudah-mudahan dan bersama ya. Ini inspiratif sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa yang budiman yang sedang menonton pemaparan ataupun diskusi dengan narasumber kita. Sebenarnya waktunya masih kurang ya, tapi karena waktu juga yang menentukan, semoga kita bisa jumpa di momen-momen yang berikutnya ya. Usah jarak aja ya, ya. Kami mengucapkan terima kasih ya, atas kehadirannya. Makasih Nyan ya, ini udah datang dari jauh tadi ya, datang ke situ ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan bisa diundang lagi untuk acara-acara yang berikutnya. Mungkin ya, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini. Lagi nih. Sini. Oh iya. Tangan apa? Wow, sami-sami. Ada sumber di tangan, ada sumber di tangan. Hadi Wahyu juga sana. Boleh. Jalan tinggal sekarang. Otomatis ya. 3. Oke. Oh, gini Bang ya, kita Bang ya. Salam mikrofon. Siap. Sip. Mantap, host yang expert. Malu.